Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurnia Khairunisa dari kelas 11 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah Indonesia tentang tujuan dan jalur yang digunakan bangsa Barat dengan pokok bahasan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Menurut beberapa buku yang saya baca, secara umum, sebab kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termaksud ke Indonesia, dilandasi keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold atau memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Gunia dan rempah-rempah dari timur. 2. Glory. Memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. 3. Ada gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Berikut ini terdapat beberapa tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Antara lain, yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Caranya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Dengan monopoli, bangsa Eropa bertindak sebagai satu-satunya pembeli dengan harga yang mereka tentukan. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak istimewa dalam perdagangan. Dan tindakan itu sudah tentu merugikan para petani rempah-rempah. 2. Menguasai wilayah strategis. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer. Dengan kekuatan armada dan strategi pecah belah, bangsa Eropa memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang mengesahkan penguasaan atas suatu wilayah strategis. Yang ketiga, mengeruk kekayaan sumber daya. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Caranya dengan memaksa penguasa setempat menandatangani suatu perjanjian. Dan yang terakhir, yang keempat, turut campur dalam urusan politik. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah secara semena-mena. Bangsa Eropa ikut serta menentukan orang yang mereka anggap layak menjadi penguasa. Orang yang mereka pilih sudah tentu yang akan menguntungkan mereka. Sedangkan penguasa yang menentang akan sesegera mungkin mereka singkirkan. Dengan cara seperti itu, mereka dapat mempertahankan atau bahkan memperbesar pengaruh mereka atas suatu wilayah. Kesimpulan yang saya dapat dari pokok pembahasan di atas adalah tujuan bangsa Barat menemukan dunia baru secara luas adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Sedangkan tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia secara khusus adalah untuk memperoleh rempah-rempah dengan harga terjangkau. Karena sejak dahulu, bangsa Indonesia kaya akan hasil bumi, antara lain rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh.
Rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka menjual kembali kepada orang-orang di Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Demikianlah penjelasan saya mengenai kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penjelasan tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.